Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter harus mengakui keunggulan tim asal Prancis RC Lens dengan skor tipis 0-1 dalam laga uji coba pramusim di Stade Bollaert de l'Elysée pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Gol satu-satunya pada laga ini dicetak oleh Lois Openda pada menit akhir waktu normal, tepatnya di menit ke-90. Selanjutnya Inter akan melawan Lyon di pertandingan terakhir pramusim sebelum memasuki pekan perdana Liga Serie A musim 2022-2023. Pelatih Inter Simone Inzaghi merasa bahwa timnya menunjukkan bahwa mereka berada di jalur yang tepat dalam persiapan pramusim mereka, meskipun kalah 0-1 dari Lens dalam pertandingan persahabatan. Berbicara kepada Inter TV setelah pertandingan, Inzaghi memberikan reaksi langsung atas kekalahan itu dan mengakui bahwa penampilan babak pertama mereka secara khusus tidak sesuai standar. Tapi juga menekankan bahwa masih ada waktu untuk mempersiapkan tim sebelum memasuki musim baru. Kami menghadapi tim yang telah menghabiskan lebih banyak waktu untuk persiapan daripada kami, katanya. Maaf atas kekalahan ini, tapi kami berada di jalur yang benar. Kami masih memiliki 3 minggu kerja tersisa sebelum debut liga kami. Setelah gagal menjual Milan Skriniar ke PSG di musim panas ini, Inter akan mencoba melego nama lain untuk mendapatkan dana segar. Menurut Calciomercato.com bahwa sekarang nama yang dipertimbangkan untuk dijual pada Mercato musim panas ini adalah Denzel Dumfries di tengah minat kuat dari Manchester United. Manchester United yang saat ini ditangani pelatih berkebangsaan Belanda Erik ten Hag telah lama menyatakan minat untuk memboyong Dumfries ke Old Trafford. Performa mengesankan sang pemain musim lalu membuat nilai pasarnya meningkat hingga 3 kali lipat, sehingga Inter pun membandrolnya seharga 40 juta euro. Inter pun diyakini tidak keberatan menjual pemain Belanda itu karena sudah memiliki penggantinya setelah mendatangkan Raul Belanova dari Cagliari. Pelatih Inter Simone Inzaghi langsung mematok target tinggi untuk Romelu Lukaku meski baru kembali dari Chelsea. Melihat potensi hebat yang dimiliki penyerang tim nasional Belgia itu, sang pelatih pun optimis Lukaku bakal mampu mencetak 30 gol untuk Inter pada musim 2022-2023. Sebagaimana dilansir La Gazzetta dello Sport bahwa Simone Inzaghi memiliki harapan yang sangat besar kepada Lukaku untuk tim besutannya pada musim depan setelah sang pemain meninggalkannya pada musim lalu. Ketika melatih Lazio, Inzaghi menjadi sosok penting di balik kesuksesan Ciro Immobile memenangkan European Golden Shoe alias sepatu emas dengan mencetak 36 gol. Dan sekarang dia ingin membantu Lukaku mencapai prestasi yang sama atau bahkan melampauinya. Target tersebut diyakini bisa dicapai Lukaku mengingat kemitraannya yang gemilang dengan Lautaro Martinez ketika membantu Inter memenangkan Scudetto pada musim 2020-2021. Kala itu Lukaku berhasil mencetak 30 gol dan 10 assist di semua ajang, sedangkan Lautaro mencetak 19 gol dan 11 assist. Jika Lukaku mampu selalu menggelontorkan 1 gol per partai, maka dia akan menutup Serie A 2022-2023 dengan mencetak 38 gol, yang melampaui harapan tertinggi Inzaghi. Namun PR besar akan dijalani Romelu Lukaku saat kembali ke Inter dari Chelsea. Big Rome mengalami kelebihan berat badan. Manajemen Inter Milan dilaporkan telah meminta Romelu Lukaku untuk menurunkan berat badannya. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, Lukaku sedang menjalani latihan keras tersendiri
dan dituntut menjalani diet ketat sehingga ia dapat kembali ke level fisiknya seperti 12 bulan lalu. Sebelum pindah ke Chelsea musim lalu, Lukaku bersama tim kebugaran Inter sukses menurunkan berat badan ideal menjadi 101 kg. Angka itu yang kini Inter coba bantu untuk mendapatkannya kembali. Kala masih membela Manchester United, Lukaku juga dikritik karena kelebihan berat badan yang membuat performanya menurun. Dan hal berulang setelah kembali ke Chelsea, pemain Belgia itu kembali bermasalah dengan berat badannya. Tak ingin kasus Zaniolo terulang, Inter mulai rajin sertakan klausul buyback pada transfer talenta muda mereka. Dalam proses transfer beberapa pemain mudanya musim ini, Inter selalu menyertakan klausul opsi pembelian kembali. Nerazzurri ingin mempertahankan kendali atas masa depan jangka panjang pemain muda tersebut dengan memiliki klausul pembelian kembali dalam kesepakatannya. Dalam kasus peminjaman striker Sebastiano Esposito ke Anderlecht, memiliki opsi pembelian 10 juta euro. Tetapi Nerazzurri juga memiliki klausul pembelian kembali langsung senilai 11,5 juta euro jika mereka ingin membeli kembali Esposito. Sementara itu, kontrak bek Lorenzo Pirola telah diperbarui dan dia telah dipinjamkan ke Salernitana yang dapat membuat kesepakatan itu permanen seharga 5 juta euro. Tetapi sekali lagi Nerazzurri memiliki klausul pembelian kembali yang termasuk dalam kesepakatan senilai 8 juta euro. Begitu juga dengan proses transfer Cesare Casadei dan Andrea Pinamonti ke Atalanta. Inter juga telah memasukkan opsi pembelian dalam proses transfer keduanya. Inter tidak ingin melepaskan talenta muda terbaik mereka dan kemudian melihat nilai pemain meroket di klub lain, seperti yang terjadi ketika Zaniolo pergi untuk bergabung dengan Roma secara permanen sebagai bagian dari kesepakatan untuk Raja Nainggolan pada musim panas 2018. Oleh karena itu, Nerazzurri telah menjadikan opsi buyback sebagai bagian utama dari tuntutan mereka untuk penjualan beberapa pemain muda mereka. Rencana utama Inter untuk sisa jendela transfer musim panas ini adalah mempertahankan Milan Skriniar dan merekrut satu pemain lagi untuk melengkapi opsi pertahanan mereka. Seperti yang dilaporkan Corriere dello Sport, Nerazzurri akan menargetkan pemain bertahan berbiaya rendah untuk menambah kedalaman, kecuali jika Skriniar mendapat tawaran sekitar 80 juta euro, maka mereka akan menginvestasikan 20 hingga 30 juta euro sebagai pengganti Skriniar. Setelah sekian banyak drama, Paris Saint-Germain Paris sekarang tampaknya telah mengurungkan minat mereka karena tidak mau memenuhi harga yang diminta Inter. Nerazzurri akan dengan senang hati mempertahankan Skriniar dalam skuad mereka, menyusul kegagalan merekrut Bremer dari Torino, dan sejauh ini akan menjadi pilihan pelatih Simone Inzaghi. Namun bertahannya pemain Slovakia tidak berarti pencarian bek berakhir. Manajemen Inter tetap akan merekrut seorang bek dengan biaya murah untuk menggantikan Andrea Ranocchia di skuad mereka.